di surga itu kada samuaan ahli surga diberi kesempatan untuk melihat zat Allah. Kada samuaan penduduk surga itu diberi kesempatan untuk melihat zat Allah. Siapa yang kawa melihat zat Allah di surga itu? Nah, di sini tidak memperoleh keberuntungan dengan derajat memandang dan melihat zat Allah Ta'ala kecuali orang-orang yang ma'rifat di dunia. Orang yang ma'rifat di dunia aja, yang di akhirat itu bisa memandang zat Allah. Arti daripada kalam Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Musyahadah ini dan tajalli penampakan adalah yang dinamakan dengan ru'yah. Jadi ru'yah itu benar. Musyahadah menyaksikan nampaknya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga, sehingga itu disebut ru'yah, melihat Allah di dalam surga itu adalah benar adanya. Melihat Allah di dalam surga itu benar adanya. Dan itu seringkali diminta oleh orang-orang yang beriman dalam doa-doa mereka, warzuqnan nazar ila wajhikal karim. Berikan kami memandang Engkau di dalam surga. Dengan syarat bahwa tidak dipahami dari ru'yat, tidak dipaham dari melihat Allah di surga itu akan kesempurnaan khayal terhadap apa yang dikhayalkan yang berbentuk. Jadi di dalam surga itu kita orang-orang yang beriman melihat Allah itu tetap, artinya kada berbentuk, yang khusus dengan arah dan tempat, kada berarah, kada bertempat. Pemahaman artinya di dalam surga itu melihat kepada Allah, tetap Allah itu kada berbentuk, kada berarah, dan kada bertempat. Sebagaimana yang sudah kita kenali di dalam dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala kada berbentuk, kada berarah, di atas, di bawah, kiri kanan, atau di muka belakang, dan tempat. Nah, kita pahami, kita kenali Allah di dalam dunia ini seperti itu, di dalam surga pun Allah seperti itu. Kita lihat Tuhan, tapi Tuhan kada bertempat, kada berarah, kada berbentuk. Maka yang demikian itu termasuk hal yang maha suci Tuhan semesta alam. Dari yang demikian maha suci lagi maha besar. Maha suci Tuhan berbentuk, maha suci Tuhan itu berarah, maha suci Tuhan itu bertempat. Bahkan sebagaimana yang engkau kenal di dunia,
sebagaimana pengenalan ma'rifat yang hakiki, yang sempurna dengan tanpa khayal. Di dalam dunia kita mengenali Allah tanpa melalui khayal, tanpa berbentuk, tanpa mengumpamakan bentuk dan rupa. Itu sudah kita kenali di dalam dunia ini, bahwa Allah itu tidak bisa dikhayalkan, Allah tidak berbentuk, tidak bisa diumpamakan. Maka kamu lihat di akhirat seperti yang demikian itu. Nah, di akhirat pun macam itu juga. Ada berubah, ada berbeda dari pengenalan kita di dunia ini. Bahkan ujar Imam Ghazali, saya mengatakan bahwa ma'rifat yang diperoleh di dunia itu dengan ainnya, dengan sebenarnya, adalah yang memperoleh kesempurnaan. Maka ia sampai kepada kesempurnaan terbuka dan terang, dan berbalik menjadi musyahadah. Dan tidak ada perbedaan antara musyahadah di akhirat dan yang telah diketahui di dunia, melainkan dari segi bertambahnya terbuka dan terang. Itu aja perbedaannya bagi orang yang sudah ma'rifat kepada Allah di dunia ini. Orang yang sudah ma'rifat kepada Allah di alam dunia ini, begitu dia masuk ke surga, dia melihat Allah tanpa ada perbedaan dari apa yang dikenal dalam dunia, melainkan hanya lebih jelas, melainkan hanya lebih nampak daripada apa yang kita ketahui di dunia. Perbedaannya kadada sama aja, pada kada bertempat, kada berarah, kada berbentuk, kada berjuzu, kada berbagi-bagi. Jadi jangan diumpamakan bahwa Allah Ta'ala itu karena kita bisa melihat di surga duduk di kursi becungkung umpamanya. Nah, jangan macam itu. Karena dalam dunia kita sudah mengenali Allah itu kada bertempat. Di akhirat pang kaina sama aja juga, kada bertempat juga. Cuma perbedaannya bagi orang yang dapat ma'rifah di dunia ini, di akhirat kaina hanya lebih jelas, lebih terang, lebih sempurna. Sebagaimana kami buatkan contoh pada kesempurnaan khayal dengan ru'yah. Sama contohnya, kita membayangkan Udin, berpajam mata kita, pajam. Kita sudah kaum bayangkan jam ini orangnya, jam ini, jam ini. Begitu kita buka mata, kada berubah pada khayalan kita, cuma bernampak, berjelas, kada berubah. Nah, begitu juga Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah kita kenali dalam dunia sedemikian, di akhirat kaina kada berubah dari pengenalan dalam dunia ini, cuma hanya lebih nampak, lebih jelas dan lebih terang. Maka apabila tidak ada pada ma'rifat kepada Allah Ta'ala penetapan adanya bentuk dan arah, niscaya tidak ada pada kesempurnaan ma'rifat itu sendiri dan naiknya pada terang sampai kepada batas kesudahan terbukanya arah dan bentuk. Karena ma'rifat itu sendiri tidak berbeda daripadanya, hanya kecuali hanya bertambahnya keterbukaan. Jadi begitu kita mati, umpamanya dimasukkan Tuhan ke dalam surga, ma'rifat kita dalam dunia kepada Allah sedemikian rupa,
di surga kaina bertambah jelas, pertambahan jelasnya itu kada sampai kepada melihat Tuhan berbentuk, melihat Tuhan berarah. Artinya kejelasannya itu kada sampai ke sana, karena Tuhan maha suci daripada yang demikian itu. Sebagaimana rupa yang dilihat, itulah rupa yang dikhayalkan dengan ainnya, kecuali hanya berbeda pada bertambahnya terbuka. Dan kepadanya telah diisyaratkan dengan firman Allah, nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana. Surat Tahrim. Artinya, cahaya mereka orang-orang beriman di akhirat kaina memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Karena kesempurnaan cahaya itu tidak akan membekas kecuali pada bertambahnya terbuka. Kecuali pada bertambahnya terbuka. Kayak orang misalnya memejamkan mata, membayangkan, menghayalkan seseorang itu tegak berdiri. Mata berpajam nih membayangkan. Begitu dibukanya mata, nampak orang itu berdiri. Maulah begitu dibuka mata, orangnya sekalinya duduk di kursi. Nah, kada mau. Belain lawan khayalan. Kita melihat inya tadi berdiri tegak. Kita pajamakan mata. Nah, kita bayangkan inya tadi berdiri tegak. Buka mata, nampak inya berdiri tegak. Kada mau, bagi buka mata inya di kursi. Nah, kada mau. Nah, begitu pula dalam dunia ini kita ma'rifat kepada Allah, bahwa Allah itu kada berbentuk, Allah kada berarah, Allah kada berupa, Allah kada berjuzu, Allah kada mengambil tempat jihad. Nah, di surga kaina terbuka jelas apa yang kita kenali dalam dunia itu. Bukan merubah dari apa yang kita ketahui di dunia ini. Jadi jangan dibayangkan bahwa melihat Allah itu Allah di atas singgasana kayaknya di surga. Ada boleh. Itu bertentangan dengan apa yang kita kenali di alam dunia ini. Karena inilah tidak memperoleh keberuntungan dengan derajat memandang dan melihat zat Allah Ta'ala kecuali orang-orang yang ma'rifat di dunia. Jadi artinya bahwa di surga itu kada semuaan ahli surga diberi kesempatan untuk melihat zat Allah. Kada semuaan penduduk surga itu diberi kesempatan untuk melihat zat Allah. Siapa yang kawa melihat zat Allah di surga itu? Nah, di sini tidak memperoleh keberuntungan dengan derajat memandang dan melihat zat Allah Ta'ala kecuali orang-orang yang ma'rifat di dunia. Orang yang ma'rifat di dunia aja yang di akhirat itu bisa memandang zat Allah. Jadi orang-orang ahli surga itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah itu dimasukkan ke surga seluruhnya. Seluruhnya orang beriman masuk surga.
Walaupun ada dalam neraka dulu sementara sekian tahun sekian, tapi akhirnya seluruhnya berada di surga. Nah, penduduk surga yang seluruhnya ini kada semuaan bisa memandang zat Allah. Hanya orang-orang yang di dunia ma'rifat kepada Allah itulah yang diberi jatah kesempatan memandang zat Allah. Karena kan di dunia ini ada manusia nang inya Islam, inya beriman, tapi inya kada tahu urusan Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah, Islam. Atau nya keturunannya Islam. Orang ini sembahyang kada, puasa kada, nuntut ilmu kada, apa kada. Sibuk dengan dunia aja urusannya. Jangankan urusan ma'rifat sifat 20 aja kada hafalnya. Sifat 20 kada hafal, rukun iman kada hafal. Tapi nya beriman lawan Allah. Beriman dengan Rasulullah. Mati inya. Nah, mati otomatis orang ini kalau Allah bertindak dengan keadilan masuk neraka dahulu. Karena kada sembahyang, kada puasa, kada apa. Kada tahu tentang Tuhan. Masuk neraka sekian tahun di neraka karena ini ada iman dimasukkan ke surga. Nah, masuk surga orang ini menikmati nikmat surga seperti makan, minum, kawin, sebagainya. Tapi untuk memandang zat Allah, ini kada hawa, ini kada dapat. Karena dalam dunia ini kada ada ma'rifat lawan Tuhan. Hanya modalnya iman aja. Karena inilah tidak memperoleh keberuntungan dengan derajat memandang dan melihat zat Allah Ta'ala kecuali orang-orang yang ma'rifat di dunia. Amun yang kita ma'rifat lawan Tuhan dalam dunia, nah itu di akhirat di surga ada kesempatan. Orang yang ma'rifat lawan Tuhan, oh melihat ini ingat, oh ini adalah sifat kebesaran Allah. Datang ini ingat, oh ini adalah keindahan Allah. Nah, maksudnya datang orang lawan inya memberikan manfaat, datang orang lawan inya memberikan nikmat, langsung ingat, oh, alhamdulillah, ini segala puji bagi Allah, ini dari Allah. Datang manusia nang menyusahkan inya, datang manusia nang menyakitkan inya, oh ini adalah sifat kebesaran Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini orang ma'rifat lawan Tuhan. Nah, orang nang macam ini kalau masuk surga itu ada kesempatan melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ma'rifat adalah sebagai bibit yang berbalik di akhirat menjadi musyahadah. Sebagaimana berbaliknya biji menjadi pohon dan biji-bijian menjadi tanaman. Dan barang siapa yang tidak mempunyai biji di dalam tanahnya, maka bagaimana ia akan memperoleh pohon? Barang siapa yang tidak menanam biji-bijian, maka bagaimana ia bisa menghasilkan tanaman? Seperti demikian juga orang yang tidak mengenal, tidak ma'rifat kepada Allah Ta'ala di dunia, maka bagaimana ia bisa melihat Allah di akhirat? Jadi ma'rifat kepada Allah itu pertama dulu ma'rifat ilmiah, ma'rifat pengetahuan. Nah, kita mengetahui dahulu bahwa semua ini adalah ciptaan Allah. Tidak ada yang bergerak di alam semesta ini melainkan dengan izin Allah. Tidak ada yang berkehendak selain kehendak Allah. Akhirnya tidak ada daya dan upaya selain Allah. Contohnya ini ma'rifat ilmiah, ma'rifat pengetahuan. Nah, ini modal untuk bisa ma'rifat zauqiyah, modal untuk bisa ma'rifat rasa. Nah, ma'rifat rasa itu di mana mulainya? Ya nang kayak tadi. Datang kita nikmat Allah, datang nikmat Allah kepada kita, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini nikmat Allah. Nyaman kita rasakan karena ini nikmat daripada Allah. Datang pulang bala musibah nang kada nyaman lah datang kepada kita,
Nah amun kita kada kawa alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Nah kita rasakan kayak apa rasanya la haula wala quwata illa billah itu. Nah ini sudah ngarnya ma'rifat zauqiyah. Nah rasa itu belain-lain pulang bedanya antara si A nang la haula wala quwata illa billah, bi la haula wala quwata juga, si kayak itu juga lain-lain juga rasanya. Kayak orang merasai wadai apa misalnya wadai ini misalnya. Saya kong luar biasa nyamannya. Saya kong aku biasa-biasa aja wadah ini tuh. Jawar napi nagaring aku pahit makan wadah ini tuh. Nah, jadi perbedaannya itu pun belain-lain. Orang dapat nikmat dari Allah, yang saya kong alhamdulillah, nyamannya luar biasa. Yang saya kong alhamdulillah juga, cuma nyamannya biasa-biasa. Nah jadi perbedaan ma'rifat kita kepada Allah di dalam dunia ini itu berbuntut kayaknya di akhirat pun kita berbeda juga jatah kita untuk melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Maka bagaimana ia bisa menghasilkan tanaman, seperti demikian juga orang yang tidak mengenal, tidak ma'rifat kepada Allah Ta'ala di dunia, maka bagaimana ia bisa melihat Allah di akhirat. Nah kayak kitab-kitab tasawuf, kayak amal ma'rifat, nah itu contoh ma'rifat ilmiah. Ma'rifat di mana kita belajar mengetahui, belajar teorinya. Nah kayak apa rasanya? Ini kayak buku kitab hikam, kitab amal ma'rifat tuh kayak buku resep makanan sama. Ada orang ahli resep, suruh masaknya kada nyaman kada bisa kada. Tapi kalau marisip ini buatnya sekian uyahnya, sekian gulanya, sekian bawangnya. Ini ahli urusan tuh karenanya sekolah. Tapi pun bisa memasakinya. Nah tapi kada bisa memasaki kalau kada berisi resep. Nah jadi mudah itu tuh diisi bukunya, mempelajari kitabnya, itu ilmu ma'rifat. Nah kayak apa kena rasanya, nah itu tergantung petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manakala adalah ma'rifat di dunia atas derajat yang berbeda-beda, nah ma'rifat lawan Tuhan dalam dunia ini berbeda-beda. Antara si A, si B itu kada sama ma'rifatnya kepada Allah, walaupun sama-sama ma'rifat. Maka tajalli juga atas derajat yang berbeda-beda. Maka tajallinya Allah, kayaknya nampaknya Allah, kayaknya di surga, berbeda-beda juga. Maka berbedanya tajalli dengan dihubungkan kepada berbedanya ma'rifat itu seperti berbedanya tumbuh-tumbuhan dengan dihubungkan kepada berbedanya bibit. Nanam rambutan nang lumuan, buahnya lumuan juga kayaknya. Rambutan Bangkok, tanam hasilnya buahnya rambutan Bangkok juga. Nah karena secara pasti ia berbeda dengan sebab berbeda dalam banyaknya, sedikitnya, bagusnya, kuatnya, dan lemahnya. Dan karena itulah maka Nabi SAW bersabda, Inna Allah yatajalla linnasi ammatan wa li Abi Bakrin khassatan. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala bertajalli kepada manusia secara umum dan kepada Abu Bakar secara khusus. Di surga itu kaina orang-orang yang dapat giliran untuk melihat Allah, dikumpul Allah bertajalli. Tapi kalau Allah menghadapi Abu Bakar secara khusus, Tuhan bertajalli kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ujar Nabi kita bahwa Allah itu bertajalli untuk manusia lain secara umum aja. Tapi kalau untuk Abu Bakar tuh khususan ada. Maka tidak semestinya bahwa disangkal selain Abu Bakar dari orang-orang yang di bawah derajatnya akan memperoleh dari kelezatan memandang dan musyahadah apa yang diperoleh oleh Abu Bakar. Akan tetapi orang itu tidak akan memperoleh kecuali hanya 1/100 jika adalah ma'rifat orang itu di dunia 1/100 ma'rifatnya Abu Bakar.
Maka manakala Abu Bakar melebihi manusia lain dengan rahasia yang tetap dalam dadanya, maka tidak dapat dibantah lagi ia akan dilebihkan Abu Bakar tadi dengan tajalli, yang mana ia akan bersendirian Abu Bakar tadi dengan tajalli yang demikian. Rasulullah SAW bersabda, ma faddalakum Abu Bakrin bifadli saumin wala salatin walakin bisyai'in waqara fi qalbih. Itu ujar Nabi kita, tidaklah melebihi Abu Bakar itu kepada kalian dengan sebab Abu Bakar banyak puasa pada kalian, bukan. Abu Bakar itu lebih hebat dari kalian bukan karena Abu Bakar itu banyak sembahyang, bukan. Tetapi Abu Bakar itu melebihi kalian karena ada sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya. Di dalam hati Abu Bakar tuh ada sesuatu nang orang lain kada beisi. Kalaupun ada beisi, derajatnya di bawah daripada derajat Abu Bakar. Nah, oleh karena itu Abu Bakar ini lebih unggul daripada kalian. Bukan karena banyak sembahyang, bukan karena banyak ibadah, kada. Sebagaimana halnya bahwa kamu melihat ada orang di dunia di mana ia lebih mengutamakan kelezatan menjadi pemimpin dan mengalahkan kelezatan makan dan yang dikawini. Di dalam dunia ini kita ada melihat orang yang kelezatannya itu menjadi pemimpin, sehingga orang ini rela kada kawin, rela makan apa aja nang asal kawa dimakan, nang penting ini jadi pemimpin. Nah, itu ada manusia ini tuh hendak jadi pemimpin, kada kawa kawin, kada kawa makan nang nyaman-nyaman karena dikurung orang umpamanya, disekolahkan orang, kada kau babini, kada kau makan nang nyaman-nyaman, guring tabatas, semua tabatas, tapi inya merasa nyaman itu karena untuk jadi pemimpin. Nah, ada kita melihat manusia dalam dunia seperti itu. Dan kamu melihat pula orang yang lebih mengutamakan kelezatan ilmu dan terbukanya kemuskilan kerajaan langit dan bumi dan sekalian perkara ketuhanan, dari menjadi pemimpin, dari orang yang dikawini dan semua makanan dan minuman. Nah, dalam dunia ini ada juga orang yang keinginannya itu makrifat kepada Allah, sehingganya rela meninggalkan kepemimpinan, rela meninggalkan bininya, rela meninggalkan hartanya untuk mencapai makrifat kepada Allah. Banyak juga orang seperti itu. Kalau kita baca manakib para aulia, ada yang jadi perdana menteri karena diberi Tuhan makrifat, inya mundur jadi perdana menteri karena merasa kada nyaman lagi, nyaman makrifat kepada Allah. Maka seperti demikian pula ada di akhirat golongan yang lebih mengutamakan memandang kepada wajah Allah Ta'ala dari kenikmatan surga. Di akhirat itu ada, dalam surga itu ada orang-orang yang kada peduli bidadari, kada peduli makanan, kada peduli minuman surga, yang sukanya hanya melihat zat Allah. Karena nikmat surga itu kembali kepada makanan dan perempuan yang dikawini, dan mereka itu sendiri adalah orang-orang yang keadaannya di dunia apa yang telah kami sifatkan dari mengutamakan kelezatan ilmu ma'rifat dan memandang kepada rahasia-rahasia ketuhanan dari kelezatan kawin, kelezatan makanan dan minuman. Sedangkan manusia-manusia yang lain sibuk dengan yang demikian. Nah, orang yang dalam dunia kesenangannya adalah ma'rifat kepada Allah, di surga pun karena kesenangannya memandang kepada Allah. Ini kada senang bidadari, kada senang makanan. Kenapa? Karena mulai dalam dunia sudah orang ini kesenangannya ma'rifat kepada Allah. Di surga pun karena kesenangannya memandang kepada zat Allah.
Maka memandang kepada zat Allah itu aladzul asya fil jannah, paling lezat sesuatu di dalam surga. Nah, amun orang-orang yang kayak kisahkan tadi, yang dalam dunia ini beriman aja modalnya sembahyang kada, puasa kada, belajar ilmu kada, cuma beriman nih. Nah itu kan nerakanya dulu. Neraka sekian tahun, ke surga masuk. Nah ini maka amnang tukang kawin bidadari, tukang hantam makanan bubuhan ini gina. Ini kada tahu urusan memandang Tuhan. Ini di dalam dunia pun kada kenal Tuhan. Oleh karena itu, ketika seseorang bertanya kepada Rabi'ah al-Adawiyah, apakah yang kamu katakan mengenai surga? Rabi'ah Adawiyah berkata, surga itu tetangga, kemudian rumah-rumah, kan? Taman-taman, makanan-makanan. Maka ia Rabi'ah menerangkan bahwa tidak ada dalam hatinya menoleh kepada surga, akan tetapi kepada Rabbul Jannah yang memiliki surga. Dan setiap orang yang tidak mengenal Allah di dunia, maka ia tidak akan melihatnya di akhirat. Nah ini poinnya, intinya yang perlu digaris bawahi. Orang kayaknya di surga, pengumuman Allah bertajalli, ayo siapa nak melihat Tuhan, menuju kenikmatan yang paling nikmat. Seorang kada kawa, orang maka tulakan lihat Tuhan. Dan setiap orang yang tidak mengenal Allah di dunia, maka ia tidak akan melihatnya di akhirat. Dan setiap orang yang tidak merasakan kelezatan ma'rifat di dunia, maka ia tidak merasakan kelezatan memandang di akhirat. Karena tidak akan terulang lagi bagi seseorang di akhirat. Allah diulang, nak berbulik pulang ke dunia, anak ma'rifat ada kawa lagi, ada kawa ulangan di situ. Apa yang tidak menyertainya dari dunia, ada kawa diulang lagi. Seseorang tidak akan bisa memanen mengatam kecuali pada tanaman yang telah ia tanam, dan tidak dihalau seseorang kecuali atas amal yang ia mati atasnya. Orang yang mati kepada Allah, parahatan pedagang, maka dia akan dihalau di akhirat sebagai pedagang. Orang yang mati parahatan menuntut ilmu, dia di akhirat dianggap sebagai penuntut ilmu. Dia seorang pegawai pejabat mati rahatan memegang jabatannya, maka dia di akhirat dibangkit sebagai seorang pejabat. Nah, seseorang itu di akhirat atas matinya di dunia. Makanya kalau orang mati la ilaha illallah jar Nabi dakhalal jannah. Orang yang mati atas akhirnya la ilaha illallah itu pasti masuk surga. Dan ia tidak mati kecuali atas amal yang telah ia lakukan ketika ia masih hidup. Profesi apa kita dalam dunia? Profesi itulah yang kita bawa di akhirat ini. Maka apa yang telah menyertainya dari ma'rifat? Nah, kalau orang mati, rahatan dia ma'rifat kepada Allah. Dia mati, dia sudah menduduki kedudukan ma'rifat. Dia mati, dia sudah merasakan ma'rifat. Dia mati dalam keadaan sudah arif, mengenal Allah. Niscaya hanya itu saja yang ia bisa bernikmat-nikmat dengannya. Melainkan ia akan berganti menjadi musyahadah dengan terbuka tutup. Kita mati membawa ma'rifat. Kadar apa ma'rifat itu yang kita bawa, maka sekadar itu di akhirat yang akan kita nikmati. Berapa persen ma'rifat kita yang ada pada diri kita, itulah yang bakal dibawa ke akhirat. Maka berlipat gandalah kelezatan dengan demikian. Jadi ma'rifat kita nih, walaupun ada ma'rifat kita,
kada banyak sedikit tapi kita merasai ma'rifat itu. Begitu di akhirat terbuka tutup, maka itu akan membawa kepada nikmat yang berlipat ganda artinya. Maka berlipat gandalah kelezatan dengan demikian. Sebagaimana berlipat gandanya kelezatan orang yang asyik, yang rindu apabila berganti khayalan rupa orang yang ia rindukan dengan melihat rupanya. Maka yang demikian itu kesudahan kelezatan. Baiknya surga itu adalah bahwa setiap orang baginya apa yang ia inginkan di dalam surga itu. Maka orang yang tidak menginginkan kecuali hanya ingin bertemu Allah Ta'ala, niscaya tidak ada kelezatan untuknya yang lain dari Allah Ta'ala. Bahkan terkadang ia merasa sakit dengan yang demikian. Dengan demikian terhijab, terdinding, atau kada bisa melihat Allah. Jadi kenikmatan surga itu menurut kadar mahabbah cintanya kepada Allah. Dan cinta kepada Allah Ta'ala itu menurut kadar ma'rifatnya kepada Allah Ta'ala. Maka pokok dari keberuntungan adalah ma'rifat yang telah diibaratkan oleh syarak dengan iman. Jadi modal kita untuk menikmati surga itu adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jikalau kamu mengatakan bahwa lezatnya ru'yat, melihat Allah, jikalau ada baginya bandingan pada lezatnya ma'rifat, maka lezatnya ma'rifat itu sedikit. Meskipun lezatnya itu berlipat ganda, karena lezatnya ma'rifat di dunia itu lemah, maka berlipat gandanya itu kepada batas yang dekat, yang tidak sampai pada kekuatan, yang sampai memandang inting lezatnya surga dan lain sebagainya yang ada pada surga itu. Ini ada orang yang berpendapat bahwa melihat Allah di dalam surga itu satu kenikmatan, satu kelezatan, yang lezatnya itu beberapa kali lipat dibanding dengan lezatnya ma'rifat di dalam dunia. Yang kelezatannya melihat Allah di surga itu beberapa kali lipat melebihi kelezatannya ma'rifat. Namun katanya kelezatan melihat Allah itu kada sampai kepada memandang remeh kelezatan lain yang ada di surga itu. Maksudnya adalah akal orang ini kada menerima bahwa lezatnya memandang Allah di surga itu sampai-sampai meninggalkan kenikmatan surga lainnya. Nah, ini kada kawa mencerna akalnya. Orang sedang lezat makan makanan yang nyaman, orang yang sedang merasakan lezatnya berkumpul dengan bidadari, itu kalah dibandingkan dengan lezatnya memandang Allah. Nah, itu ujarnya sulit untuk diterima akalnya. Lalu bagaimana orang yang beranggapan demikian ini? Maka ketahuilah, ujar Imam Ghazali, bahwa memandang inting pada lezatnya ma'rifat
ma'rifat ini timbul dari kekusungan dari ma'rifat itu sendiri. Itu sebabnya. Memang kalau orang yang di dalam dunia ini ma'rifatnya kosong atau ma'rifatnya lemah, maka dia pasti tidak akan bisa menerima bahwa kelezatan ma'rifat itu lebih daripada kelezatan-kelezatan panca indera lain. Orang yang di dalam hatinya ma'rifatnya lemah atau bahkan kosong, sulit ia menerima bahwa kelezatan ma'rifat itu melebihi dari kelezatan-kelezatan lain. Sulit dia menerima bahwa kelezatan memandang Allah di surga itu melebihi daripada kelezatan-kelezatan berkumpul dengan bidadari, berkumpul dengan segala macam yang disukai. Nah, memandang inting pada lezatnya ma'rifat ini timbul dari kekusungan dari ma'rifat itu sendiri. Orang yang kosong dari ma'rifat, maka bagaimana ia akan memperoleh kelezatannya? Orang yang belum tahu ma'rifat itu kayak apa bisa merasakan lezatnya ma'rifat? Orang yang kosong dari ma'rifat, maka bagaimana ia akan memperoleh kelezatannya? Jikalau ia terlipat atas ma'rifat yang lemah, sedangkan hatinya dipenuhi dengan segala hubungan dunia, maka bagaimana ia memperoleh kelezatannya? Atau ia ada ma'rifat tapi lemah, kemudian dipenuhi dengan hubungan-hubungan duniawi. Nah, mana mungkin dia merasakan kelezatan ma'rifat itu? Maka bagi orang-orang arifin dalam ma'rifahnya, pikirannya dan munajatnya kepada Allah Ta'ala, mereka merasakan kelezatan-kelezatan. Jikalau ditawarkan kepadanya surga di dunia sebagai pengganti ma'rifahnya, niscaya ia tidak mau menggantikan ma'rifat itu dengan kelezatan surga. Kemudian kelezatan ini beserta kesempurnaannya tidaklah ia sekali-kali sebanding dengan kelezatan bertemu Allah Ta'ala dan musyahadah. Orang yang sudah merasakan kelezatan ma'rifat kepada Allah sewaktu dia dalam dunia, dia tidak akan menukarkan kelezatan ma'rifat itu dengan kelezatan-kelezatan duniawi lainnya. Orang yang sudah merasakan betapa nyamannya, betapa bahagianya ma'rifat kepada Allah itu, inya kadang merupakan lawan kesenangan-kesenangan dunia lain. Nah, demikian pula orang yang di surga itu merasakan kelezatan bertemu Allah, inya kadang merupakan dengan kelezatan-kelezatan surga lain seperti makanan, buah-buahan, bidadari dan sebagainya. Sebagaimana tidak sebanding antara kelezatan bertemu dalam khayalan orang yang dirindukan dengan kelezatannya bertemu dengan melihatnya. Kadang-kadang dibandingkan, kita menghayalkan seseorang yang kita cintai, yang kita rindui, kita menghayalkan kehadirannya, kita menghayalkan sedang berhadapan dengannya, itu sudah satu kenikmatan, hanya berupa menghayal. Nah, apalagi jikalau sudah bertemu langsung, kadang-kadang dibandingkan kenikmatan khayalan itu dengan kenikmatan bertemu langsung itu,
kada kawa dibandingkan. Tidak sebanding antara kelezatan menghirup bau makanan yang diingini dengan lezatnya merasakan. Nyamannya bau nih, mendengur bau makanan, itu sudah nyaman. Begitu kita rasai, luar biasa nyamannya. Kada kawa dibanding antara mencium bau itu nyaman dengan merasakan langsung. Kada kawa dibanding kenyamanannya. Nah demikian pula kada kawa dibanding kenyamanannya ma'rifat dalam dunia ini dengan melihat langsung kepada Allah di surga itu. Kalau ma'rifat dalam dunia sudah merupakan kelezatan yang paling tinggi, maka melihat Allah itu kelezatan yang luar biasa, yang tidak ada bandingnya dengan apapun. Dan tidak sebanding pula antara lezatnya bersentuh dengan tangan dengan lezatnya bersetubuh. Kada kawa dibandingkan. Nah jadi artinya apabila kita ini sulit menerima ma'rifat itu nyaman, sulit kita mencerna, memaham bahwa ma'rifat itu lezat daripada segala kelezatan dunia, itu menunjukkan bahwa kita belum punya ma'rifat, atau punya tapi lemah dan dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan duniawi lainnya, sehingga kita menganggap remeh nikmat lezatnya ma'rifatullah itu. Untuk menampakkan besarnya keterpautan antara keduanya itu tidak mungkin kecuali dengan membuat contoh. Contoh. Jadi yang jadi permasalahan kita ini adalah kelezatan memandang Allah di surga itu beberapa kali lipat dari kelezatan ma'rifat dalam dunia. Beberapa kali lipat. Sedangkan ma'rifat dalam dunia ini sudah merupakan paling lezat yang ada dalam dunia. Nah, memandang Allah di surga lebih dari itu, beberapa kali lipat lebihnya daripada lezatnya ma'rifat. Nah, untuk supaya jelas perbedaannya, terpautnya itu, Imam Ghazali mengulahkan contoh supaya kita kawa memaham kayak apa perbedaan lezat antara ma'rifatullah fid dunia dengan ru'yatullah fil jannah, dengan melihat Allah di surga. Kalau ma'rifat sudah puncak kenikmatan dunia, apalagi melihat Allah di surga. Berapa kali lipat kira-kira kenikmatannya? Kada kawa dihitung, kada kawa dihingga. Nah contohnya seperti berikut. Sidin mencontohkan dengan alam panca indera, dengan alam yang kelihatan dengan mata kepala. Untuk menampakkan besarnya keterpautan antara keduanya itu tidak mungkin kecuali dengan membuat contoh. Maka kami mengatakan, lezatnya memandang kepada wajah yang dirindukan di dunia itu bisa berlebih kurang dengan beberapa sebab. Memandang wajah orang yang dirindukan, memandang muha orang yang dirindukan, itu tentu lezat, tentu nyaman. Tapi nyamannya memandang kepada wajah yang dirindukan itu berbeda-beda, tergantung keadaan-keadaannya. Pertama adalah karena kesempurnaan cantik dan kurang cantiknya sesuatu yang dirindukan. Karena sesungguhnya memandang kepada yang lebih cantik itu sudah pasti lebih sempurna.
indahnya wajah yang dipandang itu mempengaruhi derajat kelezatan memandang. Mempengaruhi. Makin indah wajah yang dipandang itu, makin menambah kelezatan. Itu sudah nyata. Makin bungas nang dilihat itu, makin menambah kelezatan. Nang tak kurang bungas, tak kurang juga kelezatannya. Kurang lagi bungasnya, kurang lagi kelezatannya. Nah, jadi kelezatan memandang kepada wajah yang dirindukan itu salah satu sebabnya adalah perbedaannya itu indah cantiknya wajah yang dirindukan itu. Adalah kesempurnaan cantik dan kurang cantiknya sesuatu yang dirindukan, karena sesungguhnya memandang kepada yang lebih cantik itu sudah pasti lebih sempurna. Yang kedua, karena sempurnanya kekuatan cinta, syahwat dan kerinduan, maka tidaklah kelezatan orang yang sangat kuat kerinduannya seperti kelezatan orang yang lemah keinginan dan kecintaannya. 10 tahun kita sudah merinduakan. 10 tahun merinduakan. Begitu kita bertamu, tentu lebih lezat, lebih nyaman daripada kita hanya merinduakan setahun. Nah, kita misal ada bisa kekasih, ada beisi kula, nang 10 tahun sudah kita kada bertamu, tentu hati kita rindu, luar biasa rindunya. Nah, begitu kita bertamu, tentu kenyamanannya pun luar biasa. Nah, imbah itu pulang nang kita rinduakan 10 tahun tadi, 6 bulan datang pulang sidin, bakurang tuh nyamannya. Kenapa? Karena sudah kurang rindunya. Sudah kurang rindunya. Kayaknya sebulan bertamuan pulang, makin kurang lagi rindunya, makin kurang pulang nyamannya. Nah, jadi nyamannya bertemu seseorang itu sangat tergantung dengan kuatnya kerinduan kita. Makin sangat rindu, makin sangat nyaman bila bertemu. Yang ketiga, sempurnanya idrak. Maka tidaklah kelezatan dengan melihat orang yang dirindukan dalam kegelapan atau di belakang tirai yang tipis atau dari jauhnya, seperti kelezatan dengan idrak pada jarak yang dekat tanpa tirai dan ketika sempurnanya cahaya terang. Dan tidaklah idrak kelezatan tidur bersama dengan pakaian yang menghalangi seperti idraknya kelezatan dengan tiada pakaian sama sekali. Orangnya yang dirinduakan ini sangat bungas. Satu. Yang kedua, sudah sekian lawas merinduakan ini. Yang ketiga pulang, waktu bertemu itu kada ada halangan. Kada ada halangan. Amun begitu bertemu, lampu pajah, kada melihat napa-napa lagi. Walaupun orangnya saling bungasan, walaupun berpuluh tahun merinduakan, begitu bertemu, pajah lampu, kada melihat napa-napa lagi. Kada nyaman. Ini kada sempurna idraknya. Matanya melihat jelas, keadaannya terang benderang. Nah, itu menambah juga terhadap kelezatan pertemuan itu. Yang keempat, tertolaknya semua penghalang yang mengganggu dan penyakit-penyakit yang menyibukkan hati. Maka tidaklah kelezatan orang yang sihat yang kosong dari kesibukan,
yang semata-mata hanya memandang kepada yang dirindui, seperti kelezatannya orang yang takut yang terkejut, atau orang yang sakit yang merasa sakit, atau orang yang sibuk hatinya dengan sesuatu dari segala macam kepentingan. Nah, salah satu lagi yang keempat yang menentukan kelezatan memandang itu bahwa adalah tidak ada yang mengganggu dia daripada penyakit atau hal-hal lainnya. Walaupun orangnya sangat bungas, walaupun sudah sekian lama kita rindukan, walaupun terang benderang kalau ada kegelapan, tapi rahatan sakit gigi kita rinyut-rinyut. Nah, nyamanlah kita. Rahatan gigi sakit rinyut-rinyut. Kada nyaman juga betamun itu. Artinya kada senyaman nang kita sihat. Nah, itu perbandingan kita sesama manusia dan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takdirkanlah olehmu seseorang yang rindu, yang lemah kerinduannya. Rindu tapi lemah, bebaya rindu, yang mana ia memandang kepada wajah seseorang yang dirindukannya. Rindunya sudah bebaya rindu, imbah itu pulang di balik tirai yang tipis, bedinding pulang, bedinding. Dari jauh pulang dengan sekira-kira tercegah memandang dari terbukanya hakikat rupa karena ada tirai, mana jauh. Pada tempat yang telah terkumpul atasnya kalajengking dan lalat-lalat yang menyakitkan, mana banyak kala, mana banyak ular di situ. Dan yang menjengkelkan hatinya, kita nih babaya rindu lawan orang nih tuh, babaya rindu aja cuma kada seberapa rindu. Sekali batamuan, sekalinya batirai pulang. Imbah batirai itu jauh pulang, beberapa meter. Di tempat kita berdiri itu banyak samut, nahut gatal, saling badak macam-macam. Maka dalam keadaan ini ia tidak terlepas dari kelezatan apa saja daripada musyahadah yang dirindukannya. Nah, dalam keadaan seperti itu tetap ada rasa lezat. Tetap ada rasa lezat. Walaupun bebaya rindu, walaupun ditirai, walaupun pulang di tempat kita berdiri banyak macam-macam yang mengganggu, tapi kita kalau melihat walaupun dengan samar-samar itu sudah ada lezatnya, ada nyamannya. Maka jikalau secara tiba-tiba datang keadaan yang merubik tirai, nah, tiba-tiba datang keadaan yang merubik tirai, runtuh dindingnya, dan terang dengan keadaan itu cahaya dan terbuka daripadanya segala yang menyakitkan, dan tinggallah ia dalam keadaan selamat, kosong dari gangguan, dan datang atasnya syahwat yang kuat dan kerinduan yang melampau batas, sehingga ia sampai kepada tujuan yang penghabisan, maka perhatikanlah bagaimana berlipat gandanya kelezatan, sehingga tidak tertinggal lagi untuk yang pertama, di mana ada padanya perbandingan yang diperhitungkan. Kalau lagi dibandingkan, kita tadi melihat orang nang kita rindui itu, tapi di balik tirai. Di tempat kita melihat berdiri itu pulang banyak samut, sarimbada, kala macam-macam. Tapi karena kita memandang orang nang dirinduakan, walaupun di balik tirai, walaupun ada kala, ada macam-macam, rasa nyaman itu pasti ada. Ada nyamannya. Nah, parahatan itu tiba-tiba tirainya hilang, cahaya jadi terang, samut salimbada kala semuaan hilangan,
dan kita semakin dekat dengan orang yang kita rindukan. Nah, kayak apa nyamannya dibanding lawan yang pertama tadi? Kada kawa dibandingkan. Kada kawa dibandingkan nyamannya. Mana baparak kawa, batirai kada lagi, samut salimbada kada ada lagi. Nah, kada kawa dibandingkan lagi. Kayak apa nyamannya dibanding lawan yang pertama tadi. Maka sebagaimana halnya yang demikian pahamilah akan perbandingan antara lezatnya memandang kepada lezatnya ma'rifah. Nah, inilah perbedaannya. Ma'rifat itu dalam dunia kita ini kepada Allah sudah lezat. Kayak apa lezatnya kita memandang Allah di surga dibanding lawan ma'rifat? Kada kawa dibanding kelezatannya. Ma'rifat saja sudah lezat, apalagi memandang langsung kepada Allah di surga. Maka tirai yang tipis itu adalah perumpamaan badan dan kesibukan-kesibukannya. Kalajengking dan lalat-lalat adalah perumpamaan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan yang sangat kuat pada manusia, daripada lapar, haus, marah, kesedihan, kesusahan, dan lemah nafsu keinginan. Dan kecintaan itu perumpamaan keterbatasan diri di dunia, kekurangannya dari kerinduan kepada al-mala'il a'la, dan berpalingnya kepada tempat yang serendah-rendahnya, yaitu seperti kelalaiannya anak kecil dari memperhatikan lezatnya menjadi pemimpin dan berpalingnya kepada bermain-main dengan burung pipit. Itu perbandingannya. Orang yang arif, yang ma'rifat kepada Allah sewaktu hidup di dunia ini, ia sudah merasakan kelezatan. Padahal si arif ini, ia merasa lapar kadang-kadang mencari makanan. Ia hendak menyalurkan nafsunya mencari bini. Ia ada kesibukan-kesibukan lain macam-macam yang diumpamakan kayak kala tadi. Tapi dalam keadaan sesulit sesibuk itu, dengan ma'rifat yang ada, dia sudah menemukan kelezatan. Itu perbandingannya. Orang yang ma'rifat, meskipun ma'rifatnya di dunia kuat, maka ia tidak terlepas dari gangguan-gangguan ini. Lapar, haus, susah, sedih. Dan tidak terlupa sama sekali, ia sunyi daripadanya. Tetapi terkadang lemahlah penghalang-penghalang ini pada sebagian keadaan-keadaan, dan tidak akan terus-menerus selamanya. Maka secara pasti tampak nyata dari keelukan ma'rifat sesuatu yang mengherankan akal dan besarnya kelezatannya, di mana hati hampir-hampir pecah karena kebesarannya. Akan tetapi adalah yang demikian itu seperti kilat yang menyambar, dan sedikit sekali yang terus-menerus. Bahkan datang daripada gangguan-gangguan pikiran-pikiran dan geritik-geritik yang menganjurkan dan menyusahkan. Dan ini adalah suatu kepastian yang terus-menerus dalam kehidupan yang fana ini. Nah, kehidupan yang fana di alam dunia, baik orang yang arif nang ma'rifat atau orang nang kada ma'rifat, itu pasti mengalami kesusahan. Kenapa? Karena memang hidup di dunia ini tempatnya kesusahan. Jadi orang yang arif itu mereka merasakan susah, merasakan lapar, merasakan sedih, merasakan kesibukan-kesibukan urusannya. Nah, sebenarnya itu mengganggu dengan ma'rifatnya. Tetapi tetap mereka merasakan nyaman ma'rifat itu. Nah, begitu mereka sampai di surga, gangguan-gangguan itu kada ada lagi. Langsung bisa dengan tenang melihat Allah. Nah, kada kawa dibanding lezatannya melihat Allah di surga itu dengan ma'rifat yang telah ia rasakan di alam dunia ini. Maka senantiasa kelezatan ini menyusahkan kehidupannya sampai mati. Dan hanya saja kehidupan yang baik adalah sesudah mati. Dan hanya saja kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman,
wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Artinya dan sesungguhnya kehidupan di akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya jikalau mereka mengetahui. Dan setiap orang yang sampai kepada tingkatan ini maka sesungguhnya ia mencintai bertemu kepada Allah Ta'ala. Orang yang sudah merasakan lezatnya ma'rifat ini, inya cinta, inya ingin bertemu Allah. Ia menyukai mati dan tidak membencinya. Ia hendak lakas mati itu, karena dengan mati dia akan bertemu Allah secara langsung. Kecuali dari segi menunggu-nunggu bertambahnya kesempurnaan pada ma'rifat. Kalau ada orang yang arif itu, mereka tidak ingin mati. Itu hanya semata-mata karena mereka ingin menambah ma'rifatnya, agar di akhirat kayaknya bertambah kelezatan memandang kepada Allah. Maka ma'rifat itu seperti bibit dan lautan ma'rifat itu tidak ada tepi. Maka meliputi dengan hakikat kebesaran Allah Ta'ala adalah mustahil. Dan setiap kali memperbanyak ma'rifat kepada Allah, sifat-sifatnya dan af'alnya, dan dengan rahasia-rahasia kerajaannya dan menguat, niscaya banyaklah kenikmatan-kenikmatan di akhirat dan bertambah besar. Sebagaimana manakala banyak bibit dan bagus, niscaya bertambah banyaklah tanaman dan bagus. Dan tidaklah mungkin untuk menghasilkan bibit ini kecuali di dunia, dan tidak ditanam kecuali di dalam hati, dan tidak dipanen kecuali di akhirat. Jadi orang-orang yang arif dengan Allah, yang sudah ma'rifat, mereka minta kepada Allah panjang umur. Untuk apa? Untuk menambah banyak lagi ma'rifatnya di dalam dunia ini. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, Abdalus sa'adat tulul umur fi ta'atillah. Artinya kebahagiaan yang paling utama adalah panjang umur di dalam taat kepada Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya ma'rifat itu hanya saja sempurna, menjadi banyak, dan menjadi luas pada umur yang panjang. Dengan mudawamah berfikir, terus menerus berfikir tafakur, tekun dalam mujahadah, memutuskan dari segala macam hubungan dunia, dan mengusungkan diri untuk mencari akhirat. Dan secara pasti yang demikian itu menarik pada waktu yang lama. Barang siapa yang mencintai mati, niscaya ia mencintai mati itu karena ia melihat dirinya berdiri pada ma'rifat, sampai kepada batas kesudahan akhir sesuatu yang menggembirakan baginya. Dan barang siapa yang membenci kepada mati, maka ia membencinya karena ia bercita-cita supaya bertambah ma'rifat, yang hasil baginya dengan panjang umur, dan ia melihat dirinya taksir kurang dari apa yang dikandung oleh kekuatannya jikalau ia berumur panjang. Maka inilah sebab tidak senang kematian dan mencintainya pada orang yang ahli ma'rifat. Nah, adapun bagi orang-orang lain nang kada ma'rifat, maka pandangan mereka terbatas pada nafsu keinginan dunia. Jika nafsu keinginannya ini luas, niscaya mereka mencintai hidup lama. Nah, kalau orang kada ma'rifat itu, jikalau ingin diberi Allah keluasan dunia, inya ingin hidup ini lama untuk menikmati dunia itu. Nah, ini orang yang kada arif dengan Allah. Inya hendak lawas dalam dunia ini karena hendak lawas mencicipi dunia, karena hendak lawas berkumpul orang-orang yang dicintainya. Dan jikalau sempit, niscaya mereka berangan-angan mati. Menghidup susah, segala macam sakit, penyakit banyak, hutang banyak, ini hendak lakas mati. Dan sekalian yang demikian itu adalah ditegah, kada boleh, dan kerugian yang sumbernya adalah kebodohan dan kelalaian. Orang yang ingin hidup lama untuk
bersenang-senang dunia itu dicela. Orang yang hendak lakas mati karena kesusahan hidup itu pun kada boleh. Itu akibat dari bodoh dan lalai. Bodoh dan lalai adalah tempat tumbuhnya segala kesengsaraan. Ilmu dan ma'rifah adalah sebab setiap kebahagiaan. Maka kamu mengetahui dengan apa yang telah kami terangkan, arti cinta dan arti rindu. Bahwasanya rindu itu adalah cinta yang sangat kuat. Dan kamu telah mengetahui arti dari kelezatan makrifat. Tahu sudah kita kayak apa kelezatan makrifat itu. Mengetahui arti ru'yah dan arti lezatnya ru'yah melihat Allah. Dan mengetahui keadaan ru'yah itu, melihat Allah itu lebih lezat dari kelezatan-kelezatan yang lain. Tetapi bagi orang-orang yang berakal dan mempunyai kesempurnaan, meskipun yang demikian itu tidak ada bagi orang-orang yang kurang kesempurnaannya. Amun orang-orang yang kurang sempurna, nya kada ingin untuk merasakan lezatnya ma'rifat. Nah, orang-orang yang kurang sempurna, nya kalau masuk surga itu kada ingin bertemu Allah. Keinginannya hanya menikmati kenikmatan surga. Sebagaimana tidaklah menjadi pemimpin lebih lezat daripada lezatnya makanan bagi anak kecil. Anak kecilnya ada beliur jadi pemimpin, yang dipikirkannya makanan, bermain. Nah, sama halnya dengan kita orang yang dewasa ini. Bila akal kita akal kanak-kanak, kita kada ingin untuk ma'rifat kepada Allah itu. Jikalau kamu bertanya, ru'yah melihat Allah ini tempatnya di hati ataukah di mana pada akhirat? Nah, di surga kaina tuh melihat Tuhan tuh lawan mata ini kah atau lawan mata hati kah? Ketahuilah bahwasanya ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Dan orang-orang yang bermata hati mereka tidak menoleh kepada perbedaan ini dan mereka tidak memandang kepadanya. Kalau orang-orang nambah akalnya kadang mempersoalkan melihat itu lawan mata atau mata hati. Ini kadang menyoalkan itu. Bahkan orang yang berakal yang memakan sayur-sayuran dan ia tidak menanyakan dari tempat tumbuhnya sayur-sayuran itu. Orang yang ingin melihat kekasihnya yang dirindukannya, niscaya ia disibukkan oleh kerinduannya itu dari memperhatikan bahwa melihatnya itu diciptakan pada matanya atau pada dahinya. Akan tetapi yang ia maksudkan adalah melihat dan kelezatannya. Baik cara melihatnya itu dengan mata atau dengan yang lainnya. Karena bahwasanya mata itu adalah tempat dan wadah yang tidak dipandang kepadanya dan tidak ada hukum baginya. Dan yang benar padanya bahwasanya kudrat azaliyah itu luas. Maka tidak boleh kita menghukumkan atasnya dengan cara yang pendek dari salah satu dua hal. Ini adalah pada hukum boleh. Adapun yang terjadi di akhirat dari hal-hal yang boleh, maka ia tidak diidrakkan, tidak diperdapati kecuali dengan mendengari Al-Quran atau kalam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di akhirat itu kayak apa kita memandang Allah? Apakah dengan mata atau dengan hati? Itu kada kau menjawab selain daripada mengambil Al-Quran, mengambil kalam Rasul. Al-Quran apa menjelaskan? Apakah dengan mata atau mata hati? Hadis Nabi bagaimana menjelaskan dengan mata atau mata hati? Nah, itu yang kita ambil. Nah, Al-Quran menjelaskan, hadis menjelaskan bahwa kita di dalam surga itu melihat Allah dengan mata kepala. Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya nazirah, memandang. Al-Quran, hadis Nabi
innakum satarawna rabbakum, bahwa kalian nanti akan melihat Tuhan kamu di surga, ujar Nabi. Nah, pengertiannya dengan mata kepala. Dan yang benar adalah apa yang telah nampak bagi ahlu sunnah wal jamaah dari dalil-dalil syara, bahwasanya ru'yah itu diciptakan pada mata. Nah, mata kepala. Kalau di dunia kita bisa melihat Allah dengan mata hati, maka di surga kita melihat Allah langsung dengan mata kepala kita. Supaya lafaz ru'yah dan nazar, melihat dan memandang, yang lafaz-lafaz yang lain yang diterangkan dalam syara itu berlaku atas zahirnya. Nah, biasa kan kalau memandang itu dengan mata kepala. Misalnya kita melihatlah tadi ada orang di sini, tentu dengan mata kepala, ada mohon mata hati. Nah, jadi lafaz itu kembalikanlah kepada zahirnya. Karena tidak boleh menghilangkan yang zahir-zahir kecuali dengan darurat. Kita kada boleh menggunakan lapas-lapas itu daripada makna zahir kepada makna lain kecuali dalam keadaan darurat. Nah, sedangkan Al-Quran, hadis menyatakan bahwa kita dalam surga itu melihat Tuhan, berarti melihat secara zahir